Bapak Ibu dan saudara sekalian, keluarga besar Gereja Baptis Anugerah Indonesia, pemulihan di Batu Riti. Pada malam hari ini saya mau menyampaikan renungan Paskah yang saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Nas yang panjang, tapi nanti saya akan membaca dan berhenti pada ayat tertentu dan memberi sedikit penjelasan. Nas ini, khotbah ini saya beri judul Mengenal Yesus Melalui Perjamuan Tuhan. Banyak cara bagi Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, juga kepada murid-murid waktu itu sesudah kebangkitannya, selama penampakannya. Tetapi kita mau belajar menyimak dua murid ini yang pergi ke Emmaus, yang mengenal Yesus melalui perjamuan Tuhan. Pada ayat yang ke-13 berbunyi, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dua orang pergi ke Emmaus setelah pada waktu Paskah. Pagi harinya Yesus sudah bangkit. Mereka juga sudah mendengar dari teman-teman, tetapi mereka pergi dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan di sini Tuhan Yesus mendekati mereka, berjalan dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Saya melihatnya di sini bahwa Yesus berubah rupa. Rupa Yesus sudah bangkit berbeda dengan rupa Yesus sebelum kematiannya, sehingga mereka tidak mengenalinya. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus berjalan dengan mereka tidak mengenal Yesus. Sekarang Yesus sudah menegur mereka
betapa mereka bodoh, betapa mereka lamban hatinya. Tuhan Yesus sudah mengajar tentang Mesias yang harus menderita, tetapi tetap mereka belum mengenal Yesus. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, mari kita perhatikan sekali lagi. Mereka berjalan berdua ke Emmaus. Tuhan Yesus datang bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Kemudian Yesus mengajar tentang Mesias dari kitab suci. Mereka belum mengenal Yesus, tetapi sekarang mereka mengenal Yesus melalui Yesus yang memecahkan roti. Suatu peristiwa perjamuan Tuhan yang mereka kenal dilakukan oleh Tuhan sebelumnya. Sekarang ini membuat mereka mengenal Yesus. Perjamuan Tuhan membuat mereka, para murid, mengenal Yesus. Kata mereka seorang kepada yang lain, ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sebenarnya mereka sudah mulai mengenali kehadiran Yesus pada waktu Yesus mengajar mereka tentang kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar, menunjukkan bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Mereka mengenal bahwa tidak ada pengajar lain yang sanggup mengajar seperti Yesus. Dan pengenalan mereka diteguhkan melalui perbuatan Yesus memecahkan roti. Mereka mengenal Yesus setelah menikmati perjamuan bersama Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah bahwa perjamuan Tuhan dilaksanakan dengan tujuan agar jemaat lebih mengenal Tuhan Yesus yang hidup, yang kini berada di surga, dan yang akan datang kembali. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang unik, seperti kepada Thomas yang ragu-ragu, seperti kepada perempuan yang menengok ke kubur Yesus, seperti kepada Simon. Dan khususnya ini, dua murid ini, mereka mengenal Yesus melalui perjamuan Tuhan. Tapi apa atau bagaimanapun caranya, yang terpenting adalah dampaknya dalam hidup kita. Apapun cara Yesus memperkenalkan diri kepada kita, yang penting adalah dampaknya dalam hidup kita. Lalu apa dampak pada orang yang mengenal Yesus yang bangkit? Mereka kembali ke Yerusalem untuk bersekutu dengan saudara-saudaranya. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Apa yang mereka bicarakan dalam persekutuan? Mereka bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Mereka saling berbagi pengalaman bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tanda dari orang yang telah bertemu Yesus dan mengenal Yesus yang bangkit adalah rindu bersekutu dengan saudara-saudaranya dan bersaksi tentang pengalamannya bertemu dengan Yesus, pengalaman pribadinya bertemu dengan Yesus yang bangkit. Jika sementara ini kita tidak bisa bersekutu dalam jumlah besar, maka tetaplah bersekutu dalam kelompok kecil.
satu keluarga atau beberapa orang percaya misalnya. Dan milikilah kerinduan untuk kedepannya dapat bersekutu dengan lebih banyak orang. Dan kita akan bersaksi tentang pengalaman kita bersama Tuhan yang kita jalani selama social distancing ini. Tuhan memberkati.